Halo Sobat EKG, gimana kabarnya? Gue berharap sobat semua masih terus dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin, amin. Sobat EKG, sebelumnya gue mau ucapkan terima kasih banyak ya atas atensi sobat semua. Gue seneng banget loh baca komen-komen di EKG, semuanya energi positif. Dan gue berdoa dengan keyakinan gue berharap energinya bisa kembali lagi ke sobat semua yang membacanya. Amin, 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 amin. Sobat TKG, hidup di zaman sekarang itu enak banget ya. Lu bisa nonton YouTube di mana aja, kapan aja, dan alatnya pakai handphone. Ya, telepon genggam yang digenggam ya, dan bisa dikantongin. Gila. Zaman sekolah gua dulu mana ada Sobat TKG, boro-boro jumlah channel TV aja terbatas. Dan dulu gue sangat mengandalkan telepon umum kalau gue mau menghubungi seseorang di jalanan. Luar biasa zaman sekarang. Nah, gue yakin kalau lu coba bawa HP lu kembali ke tahun zaman Majapahit, terus lu foto dan ambil video suasana di sana, hasilnya lu kasih tahu sama orang yang hidup di zaman itu, lu pasti akan dicap sebagai penyihir Sobat TKG. Atau coba deh lu bawa mainan radio kontrol ya, mobil-mobilan tuh, ya kan? Terus lu mainin di depan mereka, pasti lu akan dibilang dukun sakti. Kenapa? Ya jawabannya simple. Karena pada zaman itu semua yang lu lakukan itu nggak masuk logika Sobat TKG. Ya nggak mungkin lah, gimana kok ada mobil-mobilan atau benda yang dikontrol nggak pakai kabel dari jarak jauh pula. Ya tapi sekarang ya biasa aja ya. Nah, apa sih logika? Ya kalau gue searching-searching di Google ya, gue menemukan logika adalah sarana berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logika adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir. Seperti setengah itu tidak boleh lebih besar daripada satu. Logis dalam bahasa sehari-hari biasa disebut dengan masuk akal. Sekali lagi Sobat TKG, logika, berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setuju Sobat TKG? Jadi intinya logika itu kalau menurut gua ya gampangnya, itu kayak lu lagi ditunjukin trik sulap dan lu nggak tahu caranya gimana. Bahkan lu bilang nggak mungkin lah, gimana caranya? Lu mikir habis-habisan, nggak mungkin lah itu orang kepalanya kok bisa misah dari badannya dan dia masih hidup lagi. Terus lu klaim, gila itu, nggak masuk logika, nggak masuk logika. Lu paksa otak lu untuk berpikir, sampai lu nggak ketemu juga jawabannya. Akhirnya Sobat TKG lu dikasih tahu triknya, reveal alias dibocorin ya caranya. Pas dikasih tahu caranya, biasanya sih kita bilang gini Sobat TKG. Oh, ternyata gitu doang, pakai doang lagi. Terus ikut deh buntut kalimatnya begini Sobat TKG. Masuk logika sih. Tapi Sobat TKG, ketika kita ngeklaim masuk logika sih, kita sudah nggak mikir lagi sama pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Gimana tadi caranya? Nggak mungkin. Ya, jadi bahasa gilanya ginilah Sobat TKG. Logika adalah satu kejadian yang sudah terungkap dan lu tahu caranya dan hasilnya. Udah gitu aja. Terus kalau belum tahu cara dan hasilnya berarti bukan logika dong Bang. Bukanlah. Lalu apa itu Bang? Ya itu namanya misteri. Ya sekarang gua tanya sama sobat semua, kalau lu mati-matian kerja keras siang dan malam, apa itu menjamin apa yang lu inginkan bisa tercapai? Ya karena menurut kaum kerja keras, banyak yang mengklaim cara ini adalah cara yang masuk akal untuk mendapatkan hasil yang maksimal, alias masuk logika. Jamin nih, bisa dipertanggungjawabkan? Ya enggak lah. Gimana? Kerja keras mati-matian itu nggak jamin lu bisa berhasil Sobat TKG. Berarti nggak masuk logika dong Bang. Halu dong Bang dia. Iya makanya orang yang sok ngeklaim kerja keras tidak akan mengkhianati hasil itu juga halu Sobat TKG. Ya gila-gila dah lo. Makan tuh logika. Terus apa Bang yang bisa menjamin kita berhasil? Dengan cara apa dan hasilnya gimana? Ya mungkin lu semua udah tahu ya jawabannya, karena klasik banget. Ya jawabannya adalah kepastian itu ada di tangan Tuhan. Gravitasi, lu lempar bolanya dia bisa turun lagi ke bawah. Ada hukumnya, masuk logika Sobat TKG. Gua akuin, gua setuju. Tapi pertanyaan gua, kenapa bola itu harus jatuh ke bumi ya? Kenapa ada aturan seperti itu? Ya lu pikir tuh kaum logika biar sampai nungging juga lu gak akan ketemu jawabannya. Ada yang sok tahu Sobat TKG. Ya bang, kalau dia nggak jatuh ke bumi, kita semua bisa melayang dong bang. Terus gue jawab lagi, ya enak justru dong kalau lu bisa melayang kayak Superman, kemana-mana cepet,
Kenapa Tuhan nggak bikin aturan gitu aja? Nah, pada akhirnya perdebatan ini seperti lu melihat cermin dalam cermin Sobat TKG. Nggak akan ada habisnya. Jadi kepastian itu milik Tuhan ya bang? Iya. Nah bang, gue tuh pengen bang punya mobil, tapi gue pengen yang pasti. Gimana bang caranya? Ya makanya belajar ilmunya sang pencipta Sobat TKG. Yang semua ilmunya sebelum lu tahu ya, sebelum reveal, itu adalah ilmu yang gak masuk logika. Jangankan ilmunya, Tuhan aja gak masuk kok bagian dari logika. Hah, Sobat TKG, gue mau cerita ya, pertama kali gue mendapatkan mobil pertama gue. Ya ini cerita berdasarkan kisah nyata. Sebetulnya gue sudah memendekkan narasi-narasi gue ya, agar gak terlalu panjang. Tapi tetap aja jadi panjang, karena di situ banyak sekali cerita yang gak bisa gue kurangin, agar sobat semua bisa mengambil hikmahnya. Oke Sobat TKG, gue mulai ya. Bersyukur saat itu gue sudah punya motor Sobat TKG. Ya jujur motor gue juga bukan motor yang bagus-bagus amat. Bahkan lampunya udah redup. Bukan karena bohlamnya ya, tapi kayaknya dulu masalahnya di aki atau di kiprok gitu. Gue lupa lah, dan itu juga gue gak ngerti soal mekanisme motor. Ya sampai teman-teman kerja gue ya, kalau dia sudah pulang sore itu, motor gue itu suka dijadikan bahan bercandaan Sobat TKG. Mereka bilang gini, wah hari gini masih ada juga yang pakai lampu teplok. Atau ada yang bilang gini Sobat TKG, awas-awas lilinnya mati ntar babinya berubah. Maksudnya babi ngepet. Ah gila lah. Bahkan kalau pulang kerja ya, ada temen gua yang ketika gua nyalain motornya itu kan sudah menjelang maghrib ya, jadi ada agak gelap. Itu temen gua ada yang mencoba meniup lampu motor gua. Dan kita semua tertawa Sobat TKG. Ya gua pun ikut tertawa karena waktu itu gua nggak pernah tersinggung ya Sobat TKG. Karena memang mereka lucu-lucu dan gua pun ikut tertawa. Ya, tapi walaupun motor itu lampunya redup, ya, tapi menurut gua motor itu adalah motor kuda besi. Kenapa? Ya gua nggak tahu ya, mungkin karena dia strukturnya dari besi kuat gitu ya. Jadi motor gua waktu itu adalah Kawasaki KZR tahun 1996 warna hitam. Ya udah motor jadul ya. Kalau dikendarain itu mantep, dia nggak melayang, jadi berasa menyatu sama aspal. Oke, singkat cerita Sobat TKG. Saat itu gue bersyukur gue sudah mempunyai 3 orang anak Sobat TKG. Ya, jadi kalau kemana-mana kita naik motor berlima, walau saat itu anak gue masih TK ya. Tapi lama-lama gue mikir, wah kalau begini terus nanti kalau anak gue SD, gue udah gak bisa jalan jauh lagi nih. Nah keinginan gue pengen punya mobil pun muncul Sobat TKG. Ya di lampu merah saat gue lagi berhenti dan bersandingan dengan mobil, gue melihat mobil di dalamnya ada sebuah keluarga yang bercanda, tertawa. Gue bilang sama diri gue sendiri, wah enak ya, bahagia banget, gak kepanasan. Ya karena kalau gua naik motor, anak gua yang pertama itu selalu duduk di bangku depan Sobat TKG. Dan dia selalu menunjuk kalau ada pohon. Kayak gini loh, papa itu ada pohon, tuh ada pohon di depan. Ya kita senang karena bayangan pohon itu bisa melindungi kita dari panas. Gua tersenyum dan gua bersyukur motor gua waktu itu walaupun lampunya lilin tapi bisa membahagiakan keluarga gua. Keinginan gua pun ingin punya mobil semakin menjadi-jadi Sobat TKG. Ketika itu saat itu hujan deras. Gue lagi membawa keluarga gue. Ya kita harus mencari tempat buat berteduh. Tapi Sobat TKG, gue selalu bersyukur saat itu gue gak pernah membandingkan kondisi gue saat berteduh dengan mobil yang lewat di depan kita ya. Jadi ya biasa aja gitu. Sampai Sobat TKG, suatu hari gue pulang kerja. Ya sekitar jam 5 sore gue menemukan sebuah mobil warna hijau metalik ya, hijau muda, parkir di depan ruko kantor gue. Gue lihat, ini mobil mereknya apa sih? Di bagian kaca samping belakang ada tulisan Pininfarina, kayak emblem bertuliskan huruf Latin Sobat TKG. Lalu temen gue keluar, dia nanya, lu belum pulang? Gue tersentak ya, karena gue lagi fokus ngeliatin tuh mobil. Ya bentar lagi, gue bilang gitu. Lalu dia pun melihat mobil itu. Dia bilang gini Sobat TKG, kinclongnya, terawat. Lalu dia bilang, ini mobil Korea coy. Zaman dulu masih pakai coy ya. Hyundai, CBU nih. CBU itu artinya Complementary Build Up ya. Dia nggak diproduksi di sini alias build up. Terus gue jawab, oh Hyundai, mobil Korea. Nggak tahu gimana gue makin penasaran sama mobil itu.
Lalu gue mencoba mendekatkan diri gue ke jendela depan mobil ya, sambil berusaha ingin melihat dalamnya. Sobat EKG, pas banget ya, selang beberapa lama yang punya mobil tuh keluar dari ruko sebelah kantor gue sambil dia menonaktifkan alarmnya dengan remote kunci mobilnya. Jadi kayak tutut gitu. Gue kaget setengah mati. Ya, teman-teman gue yang ada di situ tertawa Sobat EKG. Mereka mentertawakan gue karena memang lagi rame ya di situ. Karena gue kaget gitu ya. Ya lalu gue bilang sama yang punya mobil, "Pak, maaf ya, saya cuma penasaran sama mobil Bapak, soalnya ini bagus, saya suka." Terus dia jawab, "Oh ya nggak apa-apa." Lalu dia buka pintu mobilnya dan Sobat EKG, memang pada saat itu lagi rezeki gua ya. Dia bilang gini dengan sangat bersahabat, "Mau lihat dalamnya Mas? Sini Mas, nggak apa-apa." Gue bilang, "Beneran nih Pak?" "Wah, terima kasih." Dan dia membuka pintu depannya dan pintu belakangnya. Wah, dahsyat Sobat EKG, dahsyat. Dia sudah merubah interiornya menjadi warna krem ya. Dia cerita, "Mas, ini tadinya hitam, saya tuh nggak suka, saya ganti krem biar terlihat bersih dan lapang." Memang Sobat EKG, itu tuh mobil kecil ya, mobil 5 seat, tapi dalamnya tuh lega Sobat EKG. Ya walaupun gua nggak masuk ya, tapi gua sudah bisa menghayal gimana rasanya duduk di dalam mobil yang nyaman itu. Ya setelah kejadian itu gue pulang ke rumah dengan senyum-senyum sendiri. Seolah gue sudah menemukan pilihan mobil yang akan gue beli, Hyundai Matrix yang ada tulisan Pininfarina-nya. Besoknya Sobat EKG gue ke warnet, karena dulu gue belum punya komputer ya. Dulu kalau mau main internet itu cuma HP yang tertentu aja, nggak kayak sekarang ya, Android bisa main browser ya. Nah yang pertama kali gue ketik adalah Pininfarina. Ya karena gue waktu itu melihat logo itu dari samping ya. Jadi bukan logo Hyundai yang pertama kali gue lihat. Nah kok munculnya malah mobil-mobil sport. Oh ternyata Pininfarina itu sebuah perusahaan mobil Italia Sobat EKG. Dia membuat model-model mobil mahal kayak Ferrari, Lamborghini, Maserati. Nah Hyundai Matrix itu desain modelnya yang bikin adalah Pininfarina. Sobat EKG, gue makin semangat lagi. Gue mau nih mobil, gue mau pokoknya. Sobat EKG, hari berganti, gue pun kerja dan kerja dan kerja. kerja. Penghasilan gue pun kalau gue ukur pakai logika, wah jauh lah untuk beli mobil itu Sobat EKG, jauh. Tapi saking semangatnya ya, pulang kerja gue mampir dulu ke warnet. Lalu gue print gambarnya dari Google ya. Gue tempel di kamar gue. Malam sebelum tidur gue pandangin dan gue menghayal habis-habisan kalau gue sudah punya itu mobil. Sampai Sobat EKG, pada saat itu pikiran gue lagi pusing ya, lagi banyak pikiran lah. Pada saat pulang kerja, gue dalam keadaan lelah. Tiba-tiba semangat gue drop Sobat EKG. Gue berpikir, gue saat itu menghitung pendapatan gue yang menurut gue gak akan nyampe untuk beli mobil. Bahkan kalau kredit pun DP-nya masih jauh Sobat EKG, jauh. Akhirnya gue melipir. Gue merasa mimpi gue sudah dikalahkan sama pikiran logis. Kalau untuk DP saja gue butuh berapa tahun untuk kerja, belum cicilannya. Lalu gue melanjutkan perjalanan gue naik motor sambil gue memukul-mukul helm gue yang gue pakai Sobat EKG, sambil bilang gini, "Woi, sadar dong lo, sadar, duit lu tuh gak cukup, realistis aja lah." Dan gue sambil ketawa-ketawa sendiri Sobat EKG. Saat itu gue merasa hayalan gue pengen punya mobil adalah hal yang paling tolol dan kejauhan. Ya sampai rumah gue udah gak nafsu lagi lah lihat gambar tuh mobil. Ya biasa aja, bahkan gue lepas dari kamar gua. Padahal Sobat EKG, gua bisa kerja sejauh itu pun dari hasil menghayal dan berprasangka baik sama Tuhan. Tapi nyali gua ciut cuma gara-gara pengen punya mobil. Ya sampai beberapa minggu kemudian dalam perjalanan gua pulang kerja, Sobat EKG, gua dipertemukan dengan mobil itu lagi. Lagi diparkir di daerah Cipete, tepatnya di Jalan Fatmawati ya, Jakarta Selatan. Gua berhenti, gua melipir. Gua bilang sama diri gua sendiri, "Kenapa lu mau itu mobil?" Gue jawab, gue pengen membahagiakan keluarga gue. Gue pengen anak-anak gue gak kepanasan, gak kehujanan. Gue pengen kita bepergian dengan nyaman dan aman. Gak bahaya lah kalau naik motor berlima. Lalu gue saat itu clear akan keinginan gue Sobat EKG. Clear, jelas. Ada limiting belief keluar lagi. Ngomong gini Sobat EKG, "Dari mana uangnya? Dari mana uangnya?" Hampir gua terbawa hanyut lagi sama kata-kata itu Sobat EKG. Lalu entah kenapa ya, akhirnya gua bilang sama diri gua sendiri, uangnya dari Tuhan uangnya. Persetan sama logika. Persetan dari mana? Persetan juga bagaimana? Persetan semua itu. Gua pasti bisa mendapatkannya. Gua gak tahu caranya, tapi yang gua tahu itu mobil ada di rumah gua. Persetan logika.
Dan akhirnya gue melanjutkan perjalanan gue sambil teriak-teriak Sobat TKG. Untung gue pakai helm ya. Gue teriak-teriak, persetan logika, persetan logika. Gue adalah makhluk Tuhan yang luar biasa. Sobat TKG, akhirnya Sobat TKG, gue kembali lagi ke warnet. Gue print gambar tuh mobil, bahkan lebih gede sekarang ukurannya. Gue menantang pikiran logis yang diciptakan dan dimodifikasi oleh manusia, yang padahal semua sumbernya itu berasal dari Tuhan. Gak cukup sampai di situ Sobat TKG. Setiap kali gue pulang kerja, gue selalu mengarahkan kunci gue ke motor dan gue berlagak gue sedang mematikan alarm mobil. Sampai suatu ketika Sobat TKG, ketika gue di basement, gue ngerasa waktu itu gue sendirian ya di parkiran. Karena parkiran mobil sama parkiran motor itu gak jauh. Lalu gue mencoba mengarahkan kunci motor gue ke mobil orang lain ya. Lalu gue mengeluarkan suara pakai mulut gue gini, tweet tweet. Tiba-tiba Sobat TKG, ternyata di belakang gue ada orang. Ya umurnya udah tua sih. Terus waduh Sobat TKG, gue malu banget. Gue malu Sobat TKG, gue malu karena gue halu. Gue kira itu gue sendirian. Tapi Sobat TKG, gue gak nyangka ya, orang itu bilang gini Sobat TKG sambil tersenyum ya. Ketawa sih tapi dia tersenyum sambil bilang gini Sobat TKG. Gue masih inget banget kata-katanya. Dia bilang, suatu hari nanti itu bakal bunyi beneran, asal kamu yakin. Treng. Sobat TKG, gue merasa mendapat asupan energi. Tapi orang itu bukan malaikat atau orang goib ya Sobat TKG. Karena gue tahu setelah dia ngomong begitu, dia masuk ke mobilnya. Sobat TKG, akhirnya Sobat TKG, gue putuskan untuk persetan dengan logika. Malam sebelum tidur gue ambil piring kaleng, gue jepit spatula bini gue ya yang biasa buat gorengnya. Gue jepit di antara bantal. Gue berlagak kalau gue sudah bisa nyetir mobil. Masukkan giginya, padahal waktu itu gue belum bisa nyetir mobilnya. Gas. Sobat TKG, gue melakukan itu hampir setiap hari sambil dengerin lagunya Roxette, judulnya Dress for Success. Wah ini lagu lama sih ya, mungkin bukan angkatan lo ya, karena itu lagu tahun 90-an. Sampai suatu hari Sobat TKG, gue lagi main ke tempat sepupu gue di daerah Lebak Bulus ya. Terus dia bilang gini, lu anterin gue yuk. Karena dia punya mobil ya. Gue bilang kemana? Ya ke bengkel. Ya oke lah. Sampai di bengkel, persis di depannya itu ada showroom mobil Sobat TKG. Showroom mobil second ya. Dia menjual Hyundai Matrix. Dan dipajang persis kelihatan dari arah bengkel. Lalu gue bilang gini sama saudara gue, lu tahu nggak? Itu mobil impian gue. Terus dia bilang gini, lu mau lihat? Yuk gue anterin nyebrang. Sobat TKG, saat itu gue nggak punya uang. Dan parahnya gue nggak ngerti mobil. Dan nyetir pun gue nggak bisa. Jadi ada perasaan minder gitu masuk ke showroom mobil. Tapi sepupu gue bilang, ayo nggak apa-apa, lihat doang mah gratis. Sobat TKG, singkat cerita, akhirnya gue dipersilahkan masuk ke dalam mobil tersebut. Gue duduk di kursi pengemudinya Sobat TKG. Gue rasain gimana rasanya kalau mobil ini gue bawa keluar dan mengaspal di jalanan bersama keluarga gue. Gue tarik nafas dulu ya. Selang beberapa bulan kemudian gak ada kejadian apa-apa Sobat TKG. Tapi alhamdulillah gue sudah punya komputer dengan fasilitas internet. Unit komputer itu pun gue gak beli ya. Jadi ada seseorang yang memberikan sama gue untuk kepentingan kerjaan. Dan gue seneng banget. Jadi saat itu gue bisa nonton YouTube. Walau zaman dulu kayaknya mentoknya di 480p deh, atau 720 ya. Ya gue tonton bagaimana cara menyetir mobil yang baik. Ada video ya dari luar negeri, gurunya itu orang berkulit hitam. Ya gue ikutin setiap guide dia dengan piring kaleng dan spatula istri gue. Pada saat yang bersamaan Sobat TKG, gue itu sedang mengusahakan sebuah penemuan Sobat TKG. Sebuah inovasi yang sudah 3 tahun lebih gue usahakan namun belum membuahkan hasil. Ya karena memang gak ada investor yang percaya sama gue saat itu. Gue dibilang gila Sobat TKG, apalagi pendidikan gue hanya sampai lulusan SMA ya. Ya suatu hari temen gue main ke rumah. Dia bilang gini, karena waktu itu gue berdua ya sama temen gue. Lu tahu nggak, kita udah bisa-bisa nih cari investor tapi belum ada yang berhasil. Dan mereka nggak percaya sama kita. Ya waktu itu gue mengusahakan itu gue berdua ya. Kata dia, gimana kalau penemuan kita ini kita ikutin lomba aja. Ya lalu gue pun setuju ya. Gue langsung singkat aja ya Sobat TKG. Dan saat itu gue masuk sebagai finalis dalam ajang inovasi. Ya kenapa? Karena alat yang gue kembangkan ketika diuji dia nggak jalan Sobat TKG. Ya nggak apa-apa lah. Yang penting gue bisa masuk finalis. Setelah dari situ Sobat TKG,
ada seseorang yang menghubungi gue lewat Facebook Sobat TKG. Ya dulu belum ada IG ya, dan FB pun masih baru. Karena waktu itu gue inget banget gue masih main Friendster juga. Jadi waktu itu ada Friendster, ada High Five, MySpace, Ning atau Nang gitu, gue lupa lah. Nah, singkatnya Sobat TKG, dia mengundang gue untuk mempresentasikan penemuan gue. Setelah sekian lama gue presentasikan, gue mental terus. Dan Sobat TKG, dia tanya sama gue, apa yang kamu harapkan dari penemuan ini? Gue jawab, 1. Saya ingin Bapak membayar intangible cost yang meliputi ide, effort saya dalam menciptakan inovasi ini. Yang kedua, saya ingin Bapak menjadi pemodal saya. Deal, dia bilang gitu. Jreng. Gue yang cerita, kok gue merinding sendiri ya. Jadi gue inget-inget lagi. Ntar dulu Sobat TKG, gue tarik nafas ya. Sobat TKG, selang beberapa hari itu uang masuk ke rekening gua Sobat TKG. Dan dari uang intangible cost-nya atas usaha dan ide gua selama ini, gua akhirnya bisa membeli mobil yang gua inginkan, yaitu Hyundai Matrix GL Pininfarina. Hyundai Matrix, taking you to a new world. Jujur Sobat TKG, gue belum pernah menerima uang sebanyak itu kala itu. Singkatnya, pernah suatu waktu gue berdiam diri di depan garasi rumah gue ketika gue sudah mempunyai mobil itu ya. Ya, mata gue pun berkaca-kaca. Gue ingat di kala itu gue bilang sama diri gue sendiri, realistis aja lah, mimpi lu tuh kegedean. Gue terharu dikala gue menjadi seorang yang gila Sobat TKG. Seorang yang berani mengatakan persetan dengan logika dikala dia percaya sama Tuhannya. Sobat TKG, di video berikutnya gue akan lanjutin ya bagaimana gue beli mobil itu dalam keadaan gue belum bisa nyetir mobil Sobat TKG. Dan ini lebih gila. Dan cerita ini masih melegenda di antara teman-teman gue. Ya, tapi sebelum gue tutup cerita ini ya, nanti kan akan gue lanjutkan ke part 2-nya. Gue mau titip sama sobat semua. Sobat TKG, gue kerja gaji gue itu nggak cukup buat beli mobil Sobat TKG. Bahkan DP-nya aja nggak cukup. Namun sembari gue kerja, gue meningkatkan value gue dengan menyisakan waktu untuk menghayal dan membuat satu inovasi. Ya, dan nggak ada yang bisa menyetop langkah gue waktu itu. Walau kemampuan gue adalah kemampuan otodidak yang gue nggak dapat dari bangku kuliah. Setengah dari lingkungan gue itu nggak percaya sama gue. Bahkan gue dibilang halu sama inovasi tersebut. Halu lah, kasihan itu anak dia bikin satu inovasi tanpa basic knowledge. Gua nggak peduli dengan cacian dan hinaan Sobat TKG, gua terus yakin. Ingat ya di video gua yang ini, bukan jumlah jam yang membuat penghasilan orang itu berbeda, tapi value yang lu hasilkan dalam setiap jamnya. Demikian Sobat TKG, sekali lagi Sobat TKG, jika lu sedang bermimpi demi mewujudkan keinginan baik dalam hidup lu, dan lu yakin akan kekuatan Tuhan, pesan gua cuma satu Sobat TKG, persetan dengan logika. Salam dari gua, emang kudu gila. Fly away to another